Jangan sok kita berdakwah mengikuti Wali Songo. Wali dulu, baru. Kamu masih belum wali kok. Kalau kamu belum menjadi wali, jangan sok jadi seperti Wali Songo. Syariatnya masih kocar-kacir kok. Sholatnya masih berantakan kok. Berjamaahnya masih gak istiqomah. Qurannya jarang dipakai. Istrinya buka aurat. Anak-anaknya perempuan buka aurat. Berdakwah menurut Wali Songo. Siapa kamu mengatasnamakan Wali Songo? Gak ada walinya ente. Mereka tuh kelasnya kelas tinggi. Ya, kita taslim, kita mudah-mudahan dapat berkahnya mereka. Tapi kalau kamu ngikuti mereka dalam segala hal dan tidak-tidaknya kamu, belum tentu bisa. Kenapa? Ukurannya masih belum nyampe, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Yang namanya dakwah itu harusnya ya meneladani atau kalau bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu yang sudah terbukti hasil kerjanya, para pendahulu yang sudah terbukti kealimannya, para pendahulu yang dakwahnya bisa diterima masyarakat awam kala itu, para pendahulu yang jasanya masih bisa dirasakan hingga sekarang, para pendahulu yang barokahnya masih bisa dinikmati orang di masa kini. Dan dalam hal ini adalah mereka para Wali Songo. Mereka sudah berhasil mengislamkan hampir 80% penduduk Nusantara kala itu. Ini hasil kerja nyata mereka. Mereka juga membuat kesenian yang berisi ajaran kebaikan yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan mereka, para Wali Songo ini juga jelas-jelas para dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Jadi, apa salahnya meniru jejak Wali Songo? Kalau misal alasannya bahwa mereka itu wali, sementara kita atau siapapun orang yang berdakwah itu bukan wali, nah salahnya di mana? Memang seharusnya seperti itu dalam dakwah, yang dicontoh dan ditiru itu adalah para wali. Karena mereka memang orang yang terpilih. Mereka berdakwah atas bimbingan Nabi. Mereka berdakwah dengan cara atau strategi yang matang. Dan yang namanya dakwah juga harus punya arah atau patokan yang jelas. Dan Wali Songo itu sudah jelas dan nyata sebagai patokan dalam berdakwah di Nusantara. Terus kalau tidak boleh mengikuti atau meniru Wali Songo dalam berdakwah hanya karena alasan mereka sudah wali sementara kita bukan atau belum wali, lantas mau niru siapa? Dan justru adanya wali di Nusantara ini memang sebagai contoh, sebagai suri tauladan yang harus diikuti dan ditiru jejak perjuangannya. Perjuangan Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan santun, dengan damai, dengan membaur menjadi satu dengan warga pribumi, dan dengan tidak mengandalkan nasab atau keturunan mulia. Dengan kasih sayang, bukan dengan caci maki dan kebencian. Nah, salahnya di mana? Dalam ceramah Bapak Taufik Assegaf di atas memang nampaknya ditujukan pada seseorang penceramah, mungkin seorang kiai atau ustadz yang dalam dakwahnya meniru Wali Songo. Namun siapapun yang dimaksud, siapapun yang disindir itu tetap tidak benar. Lah wong dakwah itu mengikuti Wali Songo kok dibilang tidak tepat, cuma alasannya mereka wali dan kita bukan wali. Kan aneh. Coba kita berpikir lagi, kalau misal mereka yang jelas wali itu tidak boleh diikuti dan ditiru dalam dakwahnya cuma karena beda status dan posisi, lantas mau niru siapa? Apa mungkin maksudnya Pak Taufik Assegaf tadi para penceramah disuruh meniru pada segelintir oknum Habib yang suka dan sering bikin kegaduhan itu? Niru pada oknum Habib yang suka bicara kotor, menebarkan kebencian itu? Niru segelintir oknum Habib yang suka memprovokasi masyarakat agar benci dengan pemerintahan yang sah itu? Atau pada segelintir oknum Habib yang suka menghina kiai atau tokoh NU yang tidak sejalan dengan mereka itu? Atau pada oknum Habib yang gemar menyebarkan kebencian di hati masyarakat, bahkan suka melaknat dan suka mendoakan kejelekan pada umat yang tidak sejalan dengannya? Begitu. Atau pada siapa? Nampaknya yang paling tepat itu ya jelas mengikuti jejak para Wali Songo.
meneladani langkah dan gerakan perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam. Mereka datang lebih dahulu di Nusantara. Mereka orang-orang yang hebat. Mereka datang ke Nusantara murni untuk dakwah menyebarkan agama Islam. Beda dengan kelompok yang belakangan, yang konon katanya Habib dari Yaman, yang justru akhir-akhir ini malah bikin gaduh dan ruwet negara tercinta kita ini. Kalau saya sih tetap mengidolakan para Wali Songo dan keturunannya. Kita menurut dakwah mereka yang santun, yang sejuk, yang damai dan berwibawa. Orang melihat mereka akan bahagia, bisa lupa segala duka dan nestapa. Itu kalau pendapat saya. Dan pendapat itu bukanlah kitab suci, jadi boleh dibantah kalau tidak cocok. Salam waras.